Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bapak sayangi, ya. Kita tutup. Ketemu lagi kita pada pertemuan kita yang kedua, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Di sini bapak akan menjelaskan mengenai bilangan berpangkat, ya, yang kemarin sudah kalian catat. Jadi tolong dibuka lagi catatannya. Di sini bapak akan coba menjelaskan yang dicatat kemarin, ya. Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyedarkan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 5. Ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5. Oke, bisa kalian lihat menjadi 3 pangkat 5 itu kalau kita tulis di sini, ya. Bentar. Kita tulis di sini, ini akan jadi seperti ini. Nah, ya. Kita akan jadi seperti ini. 3, ya. Ini bapak zoom saja. 3 kali 3 kali 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3, ya, kali 3 sebanyak 5 kali. Ini akan menjadi nantinya menjadi 3 pangkat 5, nak. Ya, menjadi 3 pangkat 5. Oke, bentar, ya. 3 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 5. Jadi dibacanya seperti ini, ya. Dia akan jadi seperti ini. 3 kali 3 kali 3. Ini kalau kita, dia akan jadinya seperti ini. Nah, kalau kamu lihat 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, ya, sebanyak 5 kali, itu akan menjadi 3 pangkat 5. Jadi kalau misalkan 3-nya ada 10 kali, berarti 3 pangkat 10, ya. Itu bentuk penyederhanaannya menjadi bentuk pangkat. Itu syaratnya apa? Syaratnya harus sama, nak. Dia kalau seperti ini, misalkan di sini ada kali 2, maka ini akan menjadi apa? Iya, benar. Dia akan menjadi 2 kali 3 pangkat. Pangkatnya tidak 5 lagi, nak. Karena yang 3 hanya 4. Nah, menjadi seperti ini. Bagaimana sekarang? Sudah paham? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, ya. Selanjutnya, nah, ini tadi faktor yang sama. Ini sebagai perkalian berulang, ya. Kita lanjut pada selanjutnya. Jadi ini 3 kali 3 diringkas menjadi 3 pangkat 5. Sementara 8 kali 8 kali 8 sebanyak 10 kali, maka menjadi 8 pangkat 10. Jadi pangkat di atas itu berfungsi untuk menentukan jumlah faktor yang diulang. Jadi sebanyak n faktor. Kalau kita buat rumusnya menjadi seperti ini, nak. A pangkat n itu ada mana? A kali A kali A kali A. Jadi kalau yang tadi 8 pangkat 8 nya ada 10 kali, menjadi 8 pangkat 10. Jadi A ini sebagai basis, n ini sebagai pangkatnya, ya, faktornya. Jadi ada berapa kali. Jenis-jenis bilangan berpangkat yaitu ada berapa bagian. Yang pertama itu bilangan berpangkat positif. Apa itu bilangan berpangkat positif? Yaitu bilangan yang memiliki pangkat positif, eksponen positif. Eksponen atau pangkat itu sama saja. Jadi kalau kalian menemukan istilah pangkat, istilah eksponen, itu adalah sama saja, ya. Jangan kalian jadi bingung. Nah, ini sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat diantaranya
A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Apabila dia bentuknya pembagian atau per sama pembagian sama saja nak ya. Seperti ini nih. A per B. Itu sama saja dengan A bagi B ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat M itu menjadi ya A pangkat M kurang N. Jadi kalau pangkatnya yang di bawah ya, yang di bawah ini yang A pangkat N, jika ingin dinaikkan ke atas maka menjadi A pangkat min N. Seperti ini penjelasannya untuk bentuk ini. A pangkat ini ya, Bapak jelaskan. Coba. Nah, Bapak jelaskan lagi di sini. Oke, ini tadi ya. Yang tadi. Nah, untuk bentuk yang ini ya. Kenapa menjadi A pangkat M kurang N ya? Itu sebenarnya dari sini nah asalnya. Kan asalnya dari seperti ini. Sebentar, Bapak buat dulu ya. Nah, di sini kita ambil A ya tadi A pangkat M tadi ya. Oke, kita buat saja begini. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. A pangkat N. Nah, ini sama dengan apa nanti jadinya? Ini ya nak ya, ini sama dengan kalau kamu lihat kembali ya. Ini sama dengan seperti ini. A pangkat M A pangkat M dikali dengan min N. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat min N. Jadi ini kalau di bawah ya, mau dinaikkan ke atas itu berubah tanda pangkatnya. Kalau yang positif jadi negatif, kalau yang negatif menjadi positif. Jadi kalau seandainya di sini Bapak rubah ya A pangkat min N, maka di sini akan berubah menjadi A pangkat plus N. Nah, bagaimana selanjutnya setelah seperti ini? Gitu. Bagaimana? Maka ini akan menjadi sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu seperti ini tadi. Mana sifat yang nomor 1? Bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya ditambahkan nah. Pangkatnya ditambahkan. Tapi kalau dia ketemunya begini seperti yang awal tadi, nah kalau yang ini kan begini ya, ini sama saja dengan A pangkat M tambah N, M tambah N. Nah, bagaimana jika dia pangkatnya positif gitu kan?
Oke, Bapak inikan lagi. Nah, sekarang bagaimana seandainya jika ini tadi A pangkat M dibagi A pangkat N tadi ya, dia positif semua ya angkanya, tapi mau dinaikkan ke atas. Maka nanti untuk kita Bapak menjelaskan sifat yang kedua ya. Ini kan positif pangkatnya, pangkat yang di bawah penyebutnya A pangkat N, N kan positif ya. Nah, kalau dia dinaikkan ke atas A ini, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Sehingga kalau negatif seperti ini kan kalau kita lihat ini bentuk sifat yang kedua. Coba kamu lihat ini. Nah, menjadi bentuk sifat yang kedua. Nih, A pangkat M kurang N ya. Nah, jadi kalau seandainya ya M kurang N tuh menjadi seperti itu. Pak, bagaimana seandainya ini saya masih bingung, ini pakai A. Nah, oke, Bapak rubah menjadi angka ya. Misal dia 2. Nah, 2 pangkat 3. Oh, nggak usah 3 deh, 2 pangkat 4 biar kamu lebih jelas. 2 pangkat 4 ini Bapak rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini bagaimana hasilnya penyederhanaan dari 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ini menjadi, nah ya, kalau kamu kalkulator bingung kan pencet-pencetnya kayak mana, ya dengan sifat matematika kita bisa menjawab ini dengan mudah. Ini menjadi 2 pangkat 4 ya dikali dengan ini pangkat di bawah. Kalau mau naik ke atas dia harus berubah pangkatnya, tandanya. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Nah, ini seperti ini ya contohnya tadi. Nah, ini kan kalau pangkatnya negatif mau naik ke atas ini ya, sehingga hilang tanda baginya, tanda pernya, ini menjadi positif. Tapi kalau dia positif seperti yang ini mau naik ke atas, dia harus menjadi negatif ya. Nah, ini mau lihat ya, 2 pangkat min 3. Jadi ini menjadi 2. Nah ya, 2 pangkat 4 kurang 3. Sehingga nanti hasilnya berapa akan kita peroleh, ini menjadi hasil menjadi 2 pangkat berapa? Iya benar, 2 pangkat 1 atau sama saja dengan 2 kalau pangkat 1 ya. Tuh, bagaimana penjelasannya? Sudah cukup jelas? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N? Maka dia akan menjadi perkalian A pangkat M kali N. Misal ya, 2 pangkat 3. Kita jelaskan lagi untuk yang ketiga ya, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, misalkan sifat yang ketiga. 2 pangkat 3 dipangkatkan. Misal ini deh, 2 pangkat 3 ya. Bapak ini kan
dipangkatkan dengan oke. Dua pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Bapak belum punya pentap, nak pentap Bapak masih minden, sehingga kita masih repot seperti ini penjelasannya. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, ini jadinya berapa? Oke, ini bisa kita buat menjadi, kalau disifat tadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, ini akan menjadi 2. Tadi kan katanya 2 A pangkat M dipangkatkan dengan N menjadi A pangkat M kali N. Maka ini menjadi 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 3 kali 2. Berapa dia? 3 kali 2 ya, jadinya seperti ini nanti, 2 pangkat 6. Bagaimana penjelasannya? Sudah jelas? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini A pangkat, kalau A kali B pangkat M menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Dia tidak bisa ngegabung seperti ini, nak, karena berbeda. A dengan B berbeda. Ayam satu bebek tidak bisa disatukan. Misal 5 ekor ayam ditambah dikali 2 ekor bebek, itu kan menjadi tetap ya, 5 ekor ayam dikali 2 ekor bebek. Tapi kalau 5 misalkan A pangkat 3 dikali A pangkat 2, itu akan menjadi A pangkat 3 tambah 2 menjadi A pangkat 5 gitu. Ini berbeda ya basisnya, yang satu A satu B, jadi berbeda bilangan pokoknya, dia tidak bisa. Jadi cukup kalau dia 2 dikali 3 pangkat misalkan 2 kali 3 pangkat 2, ini menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, seperti itu. Nah, ini yang bentuk pembagian. Bentuk pembagian juga sama, kalau basisnya berbeda dia tetap jadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada contoh soalnya yang kemarin ya Bapak jelaskan. Ini 2 dikali 3/5 pangkat 4 ya, dikali lagi dengan 3/5 pangkat 8. Jadi kita lihat di sini yang sejenis, suku yang sejenisnya atau basis yang sejenis yaitu 3/5 dengan 3/5. Nah, ini kan bisa kita gunakan sifat perkalian A kali B. A pangkat M dikali B pangkat N menjadi A pangkat B A pangkat M dikali A pangkat N ya, itu menjadi A pangkat M tambah N. Nah, di sini menjadi 2 dikali 3/5. 3/5-nya tetap ya. Pangkatnya kita jumlahkan, 4 tambah 8 menjadi 2 dikali 3/5 pangkat 12 ya. 2 ini tidak bisa dia ikut disatukan dengan 3/5 karena dia berbeda ya. Yang punya pangkat juga yaitu 3/5 dengan 3, yaitu 3/5-nya ya. Nah, untuk contoh yang kedua, A pangkat 15 dikali A dibagi dengan A pangkat 5 dibagi lagi dengan A pangkat 4. Wah, keren ini soalnya. Ini menjadi A pangkat, kita selesaikan dulu yang A pangkat 15 dikali A. Ini kan sejenis sama-sama dengan A. Ini A ini pangkatnya ada yaitu 1. Makanya menjadi A pangkat 15 ini dikali dengan A pangkat 1. Maka jumlah pangkatnya A pangkat 15 tambah 1. Nah, ini kan di bawah ya. Kalau kita naikkan ke atas menjadi pangkatnya negatif yang Bapak jelaskan tadi. Maka menjadi negatif
5. Jadi pangkatnya A pangkat 15 tambah 1 kurang 5, yaitu menjadi A pangkat 11. Nah, sekarang baru selesaikan dibagi dengan A pangkat 4-nya sekarang. Baru A pangkat 11 dibagi dengan A pangkat 4, ini sama dengan A pangkat 11 kurang 4. Karena bagi dengan persama nak ya. A pangkat 11 kurang 4. Berapa 11 kurang 4? Yaitu 7. Maka hasilnya sederhananya adalah A pangkat 7. Jadi bentuk yang riwah kayak gini ya, yang kalian lihatnya pusing tadi, itu sederhananya adalah A pangkat 7 ya. Nih. Aduh. Contohnya lagi yang selanjutnya ya, yaitu A pangkat yang ketiga min 2 per 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Itu berapa? Min 2 per 3. Ini kan kita selesaikan dulu pangkat ini ya, yang di luar ini pangkatnya. Ini kalau kurung, pakai dalam kurung pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, maka pangkatnya dikali ya. Seperti ini. Kalau begini ya, pangkatnya dikali. Kita gunakan tadi adalah sifat yang ketiga. Min 2 per 3 pangkat ya, dikali pangkatnya 3 kali 4 menjadi min 2 per 3 pangkat 12. Kalau min 2 per 3 pangkat 12 itu hasilnya apa? Karena dia bulat ya, pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif, sama saja dengan positif. Maka di sini min 2 per 3 nya hilang menjadi 2 per 3 pangkat 12. Kenapa demikian? Dia contohnya begini lah. Kan itu perkalian berulang ya kalau pangkat itu. Misal 2 pangkat 3 itu kan sama saja dengan 2 kali 2 kali 2 ya. Gimana? 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau min 2 kan hasilnya, kalau yang tadi kan 2 pangkat 3 kan positif ya. Kalau dia min 2 pangkat 3, min 2 pangkat 3 itu hasilnya negatif. Kenapa? Min 2 dikali min 2 kali min 2 lagi. Nah, min 2 kali min 2 positif 4. Positif 4 dikali min 2 kan sebanyak 3 kali ya, min 2 nya dikali min 2 menjadi min 8, makanya hasilnya negatif. Tapi kalau dia pangkatnya genap, contohnya pangkatnya 2, min 2 pangkat 2 itu kan menjadi min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 positif 4 karena min kali min. Itu sebabnya di sini kenapa dia kok bukan min 2 per 3 nya, dia jadi plus karena pangkatnya genap. Tapi kalau pangkatnya ganjil dia harus min, tetap min ya. Itu penjelasannya. Lanjut, yaitu contoh bilangan yang kedua. Bentuk bilangan yang kedua yaitu bilangan berpangkat tadi yang positif, sekarang pangkat negatif. Ini pangkat negatif. Pangkat negatif seperti ini ya. A pangkat min n itu kalau dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat n. Kalau A pangkat n ya mau dirubah menjadi pangkat negatif, maka menjadi 1 per A pangkat n. Jadi gitu balikannya, dibalik ya. Mana? Kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. 1 per 6 dikali A ya, buka kurung, A tambah B tutup kurung pangkat min 7. Itu sebelum sederhananya berapa? Dia minta nyatakan dengan pangkat positif bilangan berpangkat berikut ini. Jadi ini kan pangkatnya negatif nih, min 7. Bagaimana caranya supaya jadi pangkat positif? Nah, yang punya pangkat itu kan yaitu dia, kita lihat A sama B ya. Ini yang punya pangkat. Kalau 6 itu tidak, dia di luar. Makanya kita rubah pangkat negatifnya, yang dirubah, yang naik ke atas itu adalah A dan B. 6 tidak bisa. Makanya jadi 1 per 6 dikali A tambah B pangkat positif 7. Nah, sekarang sudah berubah dia menjadi pangkat positif. Kalau pangkat negatifnya seperti ini ya.
Atau selanjutnya yang kedua, nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat berikut ini. X pangkat min 1 dikali Y pangkat 2 dibagi atau per 2 Z pangkat 6. Ini katanya nyatakan dengan pangkat negatif. Nyatakan dengan pangkat negatif berarti Z ini kan pangkatnya positif, Y ini pangkatnya positif. Maka bagaimana supaya berubah jadi pangkat negatif? Otomatis yang Z ini harus naik ke atas dan yang Y harus turun ke bawah. Nah, ini dia. Dan 2 pun bisa kita buat jadi pangkat negatif kalau mau, ya. 2 kalau ini 2 ini kan sebenarnya pangkatnya 1 ya. 2 pangkat 1. Kalau mau buat jadi negatif ya naik ke atas berubah menjadi 2 pangkat min 1. Nah, X pangkat min 1 ini jadi Z, bukan Y lagi. Kenapa? Karena Y supaya jadi pangkat yang negatif dia harus turun ke bawah. Yang Z supaya dia pangkatnya negatif, tadinya dia di bawah harus naik ke atas. Nah, jadi seperti ini saja. Simple kan? Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Bilangan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Nah, ini dia paling simple pangkat 0 itu. Nah, bilangan berpangkat 0, kalian tahu kan kalau A pangkat N dibagi A pangkat N adalah 1. Kenapa 1? Kamu lihat, 2 bagi 2 berapa nak? 1 kan? 1 bagi 1 1 ya, 1 per 1 1, 2 per 2 1, 3 per 3 1. Per itu kan bagi ya. 4 bagi 4 1. Nah, makanya A pangkat N dibagi dengan A pangkat N sama dengan 1. Nah, dari sifat ini kamu lihat nih, A pangkat N. A pangkat N yang di bawah, yang di penyebut, kita naikkan ke atas menjadi pangkatnya negatif. Sehingga dia dengan sifat nomor 1 yang kamu pelajari tadi, dia akan dikurang. Jadi A pangkat N kurang N. N kurang N kan 0, menjadi A pangkat 0. Itu sebabnya A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Ya. Nah, bagaimana kita lihat contoh soalnya. Ya. Jadi ini sifat itu bilang berpangkat 0 ialah apabila A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sifatnya ya. Sederhanakan contoh soalnya, lihat. Sederhanakan bilangan berpangkat tersebut ini. 5 dikali buka kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat, ya. Kamu lihat. 5 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat, buka kurung lagi, X kuadrat dikurang Y kuadrat pangkat 0 dikali dengan, jadi ini sama nih, X kuadrat dikurang Y kuadrat, yang ini juga X kuadrat dikurang Y kuadrat, tapi yang ini pangkatnya 0. Kalau pangkatnya 0 berapa tadi nilainya? Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 nilainya adalah 1. Oleh sebab itu ya, kita lihat jawabannya. Nah, ini menjadi 5 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dikali 1. Karena yang tadi pangkatnya 0, ini kan pangkatnya 0. Pangkat 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 5 ya dikali dengan buka kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat. Itulah bentuknya. Hasilnya ya. Yang kedua, 3X tambah 2Y dibagi dengan 3X tambah 2Y pangkat 0. Nah, ini gampang juga ini. Gak usah kalian pusing lihatnya. Oh, X Y Pak pusing. Sebenarnya gampang, lihat aja. Ini kan pangkatnya 0. Pangkat 0 adalah nilainya 1. Jadi hasilnya adalah 3X tambah 2Y per 1 sama dengan 3X tambah 2Y. Nah, itu dia. Bagaimana anak-anak? Jelas? Nah, sekarang ini untuk kalian ada latihan untuk kalian ya. Nah, ini ada latihan untuk kalian. Bapak nanti kalian kerjakan di bukunya ya. Buku matematika loh, jangan buku yang lain ya. Nah, ini
Latihannya nomor 1, sederhanakan bentuk berikut. 7 yang A, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Ini kalian gunakan sifat yang keberapa kalau bentuknya seperti ini? Iya, benar. Kita gunakan sifat yang ke-1. Nah, carilah hasilnya ya. Selanjutnya, yang B, 9 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini kita gunakan sifat yang keberapa? Iya, benar, gunakan sifat yang kedua ya. Untuk yang C, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat yang Iya, benar, gunakan sifat yang kedua. Nah, soal yang kedua, nyatakan bilangan berpangkat di bawah ini ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini dia yang tadi sudah Bapak jelaskan. Pangkat positif, pangkat negatif. Pangkat positif ini kan pangkatnya negatif. Nah, bagaimana supaya jadi pangkat positif? Harus diapakan dia? Apa yang harus pindah? Ya, gampang sekali bukan? Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis.